lagi jual gorengan di sini. Saya khawatir takut dia digangguin sama orang. Sama orang kayak bapak. Mas, apa ngomong seperti itu? Hah? Aku gak mungkin suka sama penjual gorengan. Udah ngapain masih berdiri di sini? Mendingan kamu pergi dari sana. Hah? David, Mas, maaf ya. Jadi Masnya silahkan pergi dari sini. Kamu belum pergi juga. Jadi ini istri kamu. Hah? Dari kejauhan. Untung gorengan hari ini ludes semua. Ini masih pagi, tapi gorengannya udah habis semua. Aku hitung dulu deh, berapa sekarang? 10. Dapat 45. Syukur deh. Aku kayaknya bakalan jualan di sekolahan ini aja deh. Karena di sekolahan SD tempat aku biasa jualan itu nggak lumayan laris sih. Paling ya laku 20.000 doang. Sekarang itu aku cuma nunggu gorengannya datang, terus aku pergi ke kantor sana. Di kantor sana juga banyak karyawan-karyawan yang suka lapar di jam segini dan banyak yang borong juga. Aku bersyukur banget hari ini aku bisa dapat uang ya lebih dari seperti biasanya. Ngomong gorengannya kemana ya? Mas, kok yang nganter kamu? Kan aku udah bilang minta tolong sama ibu. Kenapa kamu yang nganter? Kamu nggak apa-apa? Kan ibu juga gak mungkin tahu ke arah sini. Ini juga lumayan jauh. Aku tadi naik ojek ke sini. Tapi kan kamu lagi sakit, Mas. Harusnya kamu di rumah istirahat aja, nungguin aku pulang. Ini kamu udah makan belum? Aku udah makan kok dan obatnya juga udah aku minum tadi. Oh ya, kamu tumben banget jualan di sini. Aku tadi ke sekolah yang biasanya kamu jualan, kamu nggak ada di sana. Iya, di sana ada beberapa yang beli, tapi banyakan gak laku sih, makanya aku pindah ke sekolah ini. Dan alhamdulillah di sekolah ini tuh laris semua dagangan aku. Terus? Dan penghasilannya juga lumayan. Ini bentar lagi kan anak-anak udah pada masuk. Kamu mau jual di mana lagi? Aku bakal jual di kantor sebelah sana. Di sana juga lumayan banyak sih yang beli, dan aku pernah sekali sih jualan ke sana dan itu banyak yang beli, Mas. Jadi aku ketagihan buat datang ke sana lagi. Doain aku supaya dagangan kita hari ini lancar. Aku pengen bantuin kamu buat jualan hari ini. Nggak usah, nggak apa-apa. Kamu pulang ke rumah, istirahat sampai kamu sembuh, baru kamu bantuin aku. Ya, aku juga gak tega sebenarnya sama kamu, Put. Ya aku kan suami, seharusnya aku kan yang kerja buat cari uang. Tapi kamu malah harus bantuin aku selama aku sakit. Tapi aku udah sembuh. Padahal aku baru 1 minggu kan sakit. Mas, kamu itu udah berjuang keras buat aku selama aku nikah sama kamu. Aku udah selalu dinafkain sama kamu, dan sekarang giliran aku buat kerja karena kamu lagi sakit. Tapi Kenapa selalu tapi sih? Kamu gak mau nurutin apa kata aku? Aku kan cuma minta kamu istirahat. Aku gak minta kamu kerja keluar kota lagi kok. aku itu khawatir aja sama kamu. Soalnya kan kamu gak terbiasa buat kerja, Put. Kan biasanya selama ini yang kerja aku, meskipun penghasilan aku gak seberapa, tapi itu kan cukup buat kita makan. Aku gak apa-apa, Mas. Ini juga buat keluarga kita kan? Iya juga sih. Berarti kamu mau ke kantor itu? Iya. Kenapa? Kamu bilang gimana sama ibu? Iya, awalnya tadi bukan mau berangkat, cuman aku nggak tega. Ibu kan udah sepuh juga, udah lanjut usia. Dia pasti bakalan bingung kalau misalkan disuruh antar gorengan ke sini. Apalagi ibu kan nggak bisa buat telepon kamu. Iya. Seharusnya kamu teleponnya itu telepon ke aku tadi, bukan telepon ke ibu. Ibu Ya, juga aku... lagi nggak enak badan tuh. Ibu juga sakit? Ya kan dari semalam, dan itu masih belum sembuh sepenuhnya. Ya, aku juga nggak mau ganggu istirahat kamu. Aku pikir kamu lagi istirahat, enak di rumah.
Oh iya, eh, kayaknya Kamu mau pingsan? aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Ngomong apa? Nggak bisa ya ngomong di rumah. Yang penting aku ngomong nanti aja deh, pas kamu udah selesai jualan. Nggak apa-apa kalau kamu emang penting banget ada suatu hal yang mau kamu obrolin. Nggak apa-apa ngomong di sini aja. Aku tunggu. Ya aku takut kamu belum siap buat dengerin Put. Emang sepenting apa sih mas? Ya, Kalau ini- masalah kamu yang cerita, apapun itu aku bakal dengerin. Ini tentang keadaan aku dan tentang pekerjaan aku. Tapi Kerjaan kamu? iya, tapi biar kamu selesaiin jualan kamu dulu, aku baru bakalan ngomong nantinya. Ya udah deh, kalau kayak gitu sekarang Sekarang kamu pulang, kamu istirahat, biar aku yang kerja hari ini. Kamu masih pusing kan? ya lumayan dikit. Terus kamu pulangnya pakai apa? Udah gampang, ntar lagi. Sekarang kamu nggak apa-apa kalau mau jualan biar kamu bisa pulang cepet. Ya udah kalau gitu, kamu liatin. Putri mau jualan di perusahaan itu. Kayaknya sekarang udah waktunya deh. Mending aku susulin aja. Apa aku jadi pusing kayak gini? Harus cari uang lagi coba. Ya udah kamu atur aja. Oke, aku tutup teleponnya. Pak Arif? Ya, Vi? Pak Arif kenapa? Kelihatan bingung kayak gini? Ya gimana nggak bingung. Semua tender kerjasama yang ada di perusahaan ini harus diserahin ke klien sore ini. Dan kalau misalkan itu nggak diserahin di klien, ya semua kontrak kerjasama yang bakal kita kerjain itu bakalan Bukannya butuh persetujuan ya Pak? itu yang bikin pusing. Kan tinggal minta tanda tangan sama atasan. Bapak bilang kemarin atasannya sedang cuti, sedang berlibur. Kenapa malah kelihatan bingung kayak gini Pak? Ya kalau cuti, ya emang Ada saya yang bilang- Bapak tutup-tutupi ya dari saya? Ya emang saya bilang cuti, soalnya ini kan masalah internal di keluarga Pak Bos. Jadi Ada masalah Pak? ya seperti itulah. Jadi sebisa mungkin saya harus nutupin yang terjadi sama Pak Bos kita. Dan sampai saat ini Bapak cerita aja sama saya, mungkin ya saya bisa ngebantu atau Bapak tinggal kasih tahu saya harus ngapain, atau saya harus nemuin klien dulu minta perpanjangan waktu supaya proyek ini bisa berlanjut Bapak. ya seperti yang kamu katakan barusan. Ya, saya udah lakuin itu beberapa hari yang lalu, tapi ya ini emang Deadline-nya hari ini. udah batas waktunya hari ini. Jadi Saya nggak bisa berbuat apa-apa Pak. Ya itu, seandainya masih bisa dihubungi, saya masih bakal hubungi Pak Bos kita. Tapi ini susah Bentar, kalau nggak cuti, bos kita lagi di mana Pak? ya itu saya nggak tahu. Dan ya itu udah sekitar 1-2 bulan ini Pak Bos itu nggak ada kabar. Dia tuh nyenyap bagai ditelan bumi. Jadi saya bingung nyarinya kemana. Pak. Dan saya udah telepon semua kerabat dekat, teman-temannya, tapi nggak ada yang tahu. Pak, maaf ya Pak, ini kan biasalah anak-anak tuh kalau lagi ngegosip di toilet nih, ya toilet perempuan. Ada yang bilang bos kita dibuang karena nggak ngikutin kemauan Bapak Atmaja ya. Ya kalau masalah itu saya kurang tahu, yang jelas. Iya rumornya anak-anak pada gosip kayak gitu. Cuma kan saya di sini juga anak baru, saya kurang paham. Jadi ya saya cuma ngedengerin aja Pak. Emang kalau itu bener masalahnya apa ya Pak? Kemungkinan itu ada, tapi sebagai orang tua dan anak satu-satunya Pak Bos kita, jadi nggak mungkin lah kalau misalkan dibuang. Kalau mau mempertahankan prinsipnya mungkin iya. Jadi saya nggak tahu persis mana yang benar. Ada yang... masalah ya bos kita sama Pak Atmaja. Kenapa kita nggak minta persetujuan langsung ke Pak Atmaja untuk tanda tangan?
Gak bisa ya, karena kontrak sama klien maunya sama. Iya, dan sepenuhnya perusahaan ini sudah diserahkan sama Pak Bos kita yang sekarang. Jadi Gak bisa ya. nggak bisa diwakilkan. Ya mau nggak mau Ya kita udah. harus temuin Pak Bos kita. Info terakhir ada di mana? Mungkin saya bisa suruh teman-teman saya ada beberapa detektif swasta gitu sih Pak. Ya gimana ya kalau bisa dibilang, ya saya juga pernah ada kasus bantu temen ya untuk buntutin gitu loh Pak. Jadi siapa tahu bisa saya bantu untuk nyari Pak. Ya kemarin kapan hari itu sebelum emang udah lenyap, yang ada di sebelah kota sih. Nomor HP-nya yang masih aktif seperti itu. Tapi sekarang udah nggak bisa dihubungi. Oh, ya udah kalau gitu Pak. Bapak kirim aja fotonya kalau memang ada, atau Bapak hubungin saya kalau Bapak butuh sesuatu. Ya nanti saya kabarin kamu. Ya, siapa tahu kamu bisa cari jalan keluar. Ya udah saya lanjut dulu kalau gitu Pak. Ya, silakan. Fit, kamu juga baru sampai? Iya, Masuk bareng yuk. ada hal yang harus aku omongin sama kamu. Pasti masalah itu kan. Emang kamu udah tahu juga? Siapa sih yang nggak tahu, Fit? Orang-orang udah pada risau tahu gara-gara masalah ini. Iya, itu masalahnya, Win. Padahal kita baru 3 bulan kerja di sini. Dan aku baru menikmati mobil kantor. Tapi kalau semuanya, semua investor menarik semua dananya atau membatalkan investasi ke perusahaan ini gara-gara bos tidak mentandatangani, ya imbasnya bakal ke kita juga loh. Ini bakal defisit banget sih anggaran perusahaan kalau misal kayak gitu, Fit. Imbasnya ya banyak sih. Kemungkinan juga bakal terjadi PHK besar-besaran. Terus bisa aja kalau misal semuanya membatalkan kerjasamanya sama kita, perusahaan ini bisa gulung tikar. Bener banget. Tapi solusi satu-satunya ya kita harus minta tolong sama Bu Vivi. Iya sih, emang kita agak sedikit tenang karena ada Bu Vivi yang bisa bantuin. Cuman kayaknya sejauh ini Bu Vivi juga belum ada solusi, David. Barusan aku lihat dari dalam mobil, kayaknya Pak Arif sama Bu Vivi itu ngobrol panjang lebar deh. Ya pasti mereka lagi berunding sih buat pemecahan masalah ini, Fit. Jadi kita harus minta tolong sama Bu Vivi secepat mungkin. Ya, Iya. supaya kita aman dari PHK. Oh enggak? Tapi aku penasaran banget ya. Kenapa bos Iya. belum pernah datang ke kantor ini? Ya, aku juga ngerti ya alasannya tuh apa. Cuman menurut aku nggak ada sih ya bos kayak gitu. Aku kemarin pas waktu ke toilet itu dengar dari karyawan sedikit sih sebenarnya. Begitu pergi dari rumahnya. Ya minggat mungkin. Ya kalau masalah itu mah aku gak tahu. Sebelum kita jadi karyawan di sini, beliau emang udah gak ada. Gak pernah ketemu juga ya, berarti kamu juga nggak tahu yang punya perusahaan ini siapa. Iya. Ya, kita emang bareng sih kerjanya, Fit. Kita baru kerja di sini 3 bulan, masa iya kita mau dipecat gitu aja, Fit. Ya kita banyak berdoa aja semoga Pak Arif dan Bu Vivi cepat-cepat menemukan bos. Ya kita gimana ya, masa ya kita mau menghakimi bos sendiri, ya kan? Adalah daripada kita kebanyakan mikir, mendingan kita harus samperin Bu Vivi. Ya udah, Dan boleh kita harus mengamankan posisi kita. benar banget. Ya udah, kita harus cepet-cepet sih, Fit. Mungkin juga hari ini adalah pemutusan hubungan kerja. Gue Tapi takut deh. Laporan yang kemarin Bu Vivi suruh selesaikan sama kamu itu udah selesai. Ya udah selesai sih, tapi gue udah gak fokus ke sana, Fit. Udah
udah teralihkan gitu loh, biasanya dia marah-marah. Sekarang dia udah nggak ada waktu buat marah-marah karena ini emang masalah yang serius. Ya enggak, kita harus siap-siap aja. Iya. Takutnya Bu Vivi itu menanyakan tentang laporannya kemarin. Ya enggak? Yaudah yuk. Ya kalau bisa cari deh informasi, kalau aku kan iya kan terbilang aku masih baru lah, baru setahun di sini jadi banyak nggak tahu. Iya kan nggak pernah nampakin diri dianya. Yaudah yaudah. Ih bikin kaget. Oh nggak bukan ngomong sama kamu. Yaudah kamu cari tahu dulu. Oke. Jadi gimana nih Bu? Nasib Gimana kita? apanya? Iya Bu. Ya nasib kita ke depannya gimana Bu? Masalahnya sudah Ih ada David, solusinya Bu. ini kucing ini deh. Siap Bu. Kamu dengar kabar ini? Ya udah banyak yang denger sih Bu, bukan cuma kita berdua. Orang-orang di kantor udah pada risau semua, takut di PHK. Jadi Ya kita udah, pengen sabar tanya sama dulu. Vivi. Aku yakin nggak mungkin juga kan Pak Atmaja ngebiarin cabang yang sini bakal hancur. Ngebangun perusahaan ini juga nggak gampang kan. Ya aku juga bakal ngelakuin segala cara supaya kita semua masih bertahan di sini. Aku juga bingung mau kerja apa. Tapi heran anaknya Pak Atmaja ini mana sih? Kalau misal masih belum ketemu gimana Bu nasib kita? Iya, nanti sama kita bakal kerjasama dengan perusahaan ini Bu. Deadline-nya hari ini. Aku habis ngobrol sama Pak Arif. Tolong masa depan kita dong Bu. Kalau semuanya kita, Kamu tuh ngapain sih bingung-bingung kayak gitu? ya kita nggak tahu mau. Ya kamu pikir aku juga nggak bingung kalau seandainya perusahaan ini tiba-tiba tutup? Iya sih Bu. Tapi Karena kalau proyek ini, beberapa proyek ini kontraknya dibatalin, kita bakal ngalamin kerugian. tapi saya boleh nanya nggak Bu, alasan Pak Atmaja pulang kayak gini kenapa? Anaknya Fatma hilang. Anak-anak di toilet sih aku dengar kemarin kayak ada masalah gitu, makanya dia kabur. Tapi masa iya sih seorang pimpinan bisa-bisanya kabur ninggalin tanggung jawab yang sebesar ini? Apa dia nggak mikir karyawannya gimana? Itu yang jadi pertanyaan kita semua Bu. Oh iya, katanya anaknya masih muda Bu. Kenapa nggak Ibu gandeng aja Bu? Emang segampang itu apa ngegandeng anaknya bos? Sedangkan aku di sini juga terbilang masih baru. Aku aja nggak pernah ketemu sama anaknya. Oh iya Bu. Anaknya Pak Atmaja itu baru aja megang perusahaan beberapa bulan terakhir. Tiba-tiba ada masalah. Yang nggak tahu. Awalnya sih Pak Arif bilang katanya cuti. Cuma aku udah dengar kabar dari anak-anak, desas-desusnya, rumornya kalau Pak Atmaja dan anaknya itu ada masalah. Makanya kabur. Kita Agak rumit ya Bu. kita minta tolong sama Ibu. Ya gimana caranya? Ya udah supaya- gini-gini, intinya aku bakal pertahanin kalian. Toh kalian masuk sini juga karena aku. Aku juga nggak mau dong berhenti dari perusahaan ini. Secara aku Iya, masih Bu. baru, aku pengen karir aku di sini bagus karena ya awalnya di sini menjanjikan. Aku juga nggak tahu setelah anaknya yang pegang jadi kayak gini sekarang. Ya kalau semuanya Ibu butuh bantuan kita siap 24 jam Bu. Iya Bu. Intinya kita nggak gini. mau dipecat Bu. Kita nggak Kalau mau. kalian mau kerja di sini, nurut sama aku. Siap, Apa yang aku siap. suruh kalian harus kerjain dengan benar. Pasti dong. Problematik banget ya Bu. Ya Anaknya udah, Pak udah. Atmaja. Pusing aku. Ntar ya. Iya Bu. Iya. Bu kok nggak ada solusi ya? Aku tapi ini posisi kita itu aman karena Bu udah menjamin kita gak di PHK. Ya meskipun aman, kalau misal perusahaan ini gulung tikar, bisa aja kita juga jadi pengangguran, sama aja. Ya udah yuk. Balik. Permisi Pak. Saya Mbak jual, kemarin. iya saya jual gorengan. Mau beli lagi? Kemarin kan Pak Arif ya namanya. Kemarin kan Pak Arif udah beli, mungkin Pak Arif mau beli lagi. Ya kayaknya saya butuh banyak asupan tenaga nih sekarang. Soalnya pikiran saya sekarang lagi kalut banget dan
ada sesuatu yang hari ini bikin saya pusing 7 keliling. Untungnya ada Mbak di sini. Jadi saya bisa lampiaskan semua kegorengannya, Mbak. Oh, ngomong-ngomong, Pak Arif lagi ada masalah ya di kantor? Bukan Atau masalah. kerjaannya lagi menumpuk banget? Bukan masalah lagi, tapi bencana yang bakalan datang ke perusahaan ini. Ya kalau misalkan masalah ini nggak terselesaikan. Ya gini, soalnya kan banyak tender-tender dan kerjasama yang perlu ACC dari bos saya. Jadi lama beberapa bulan ini bos saya itu udah nggak pernah datang ke kantor ini, dan semua berkas-berkas yang harus ditandatangani ya terakhir hari ini harus diserahkan. Kalau enggak ya bisa-bisa semua karyawan yang ada di sini bakal terancam di PHK. Itu yang bikin saya pusing. Emang bos Pak Arif kemana? Masalah itu kayaknya saya nggak bisa jawab, soalnya itu adalah masalah internal keluarga, jadi saya nggak bisa terlalu jauh untuk cerita. Ya hanya saya juga mohon maaf udah ya cerita hal-hal yang nggak seharusnya Mbak dengar. Gitu. Ya nggak apa-apa sih, dan mungkin Pak Arif juga butuh teman cerita kan. Dan Pak Arif juga sering beli gorengan saya, jadi apapun yang Pak Arif ceritakan pasti saya dengerin. Iya, makasih. Selain kerja jual gorengan, kerja apa lagi? Nggak ada, saya cuman jual gorengan aja. Sebenarnya sih suami saya yang kerja, Kamu udah cuman punya suami? iya. Kayaknya masih muda banget, kayak yang 17 tahun gitu. Ya enggak lah Pak. Ya, mungkin karena bawaannya semang tiap hari ya kali ya. Jadi awet muda kayak gitu. Jadi suami saya lagi sakit, makanya sekarang saya yang gantiin buat jualan Terus suaminya kerja apa sebelum sakit? serabutan. Ya nanti kalau emang ada niatan suaminya Mbak untuk kerja di kantor ini, Mbak bisa hubungi saya. Beneran Ya, Pak? Ya nanti saya carikan posisi di mana kayak gitu, sesuai ijazahnya lah. Tapi suami saya cuman tamatan SMA. Ya kalau untuk urusan SMA kayak gitu, ya nantinya saya bisa tempatkan di petugas kebersihan atau di cleaning service. Ya itu pun kalau suami Mbak Putri bersetuju. Oh gitu, iya nanti saya bakal cerita sama suami saya. Mungkin suami saya minat buat kerja di sini. Lagian dengan kayak gitu kan nantinya Mbak Putri bisa fokus ngurusin keluarga, dan ya saya juga ikut seneng kalau ada orang yang jujur bisa kerja di sini. Yang ngomong-ngomong udah yang iya. atau gimana? Enggak, kebetulan gorengan yang pertama udah habis dan ini baru ngambil di rumah, baru diantar. Jadi ini masih hangat. Mungkin Pak Arif mau beli yang mana? Coba satu aja dulu ya. Yang Mbak Putri nggak usah keliling lagi. Jadi ntar lagi ini saya borong semua biar ntar lagi anak bosnya. Beneran diborong Pak? Iya. Semuanya? Iya Mbak. Ya kalau misalkan nanti ada orang-orang yang nggak suka sama Mbak Putri atau ngelarang Mbak Putri masuk ke sini, bilang saja udah dapat rekomendasi ya Mbak. Iya Pak. Jadi tiap hari atau mau kapan aja Mbak Putri bisa datang sini. Iya. Kalau gitu saya makasih banyak Pak. Ini saya mau nunggu di mana? Biar gorengannya nanti diambil. Ya Mbak Putri tunggu di sini aja. Saya mau panggil anak bosnya. Iya. Sekali lagi saya makasih Pak. Iya. Seneng banget deh. Baru dapat gorengan, ternyata udah laris manis semua. Ini aku tunggu di sana deh. Ini siapa, Win? Kamu lagi cari siapa? Hah? Ini kantor, bukan warung makan. Saya lagi cari istri saya, Bos. Apaan sih, alasan banget. Kau penyusup ya? Istri kamu kerja di sini, Emang? Hah? Nggak kerja di sini, dia Lantas? tadi lagi jual gorengan di sini. Saya khawatir takut dia digangguin sama orang. Sama orang kayak Bapak. Apa ngomong seperti itu? Hah? Aku gak mungkin suka sama penjual gorengan. Mendingan kamu pergi dari kantor ini ya, daripada aku seret kamu. Ada yang minat juga sama tukang gorengan. Orang di sini tuh elit semua.
Lagian istri disuruh kerja. Kerja di sini lagi. Ya mungkin dia tidak punya kemampuan sehingga istrinya yang jadi korban. Kamu laki-laki, seharusnya kamu yang menjadi tulang punggung, bukan jadi tulang rusuk. Hah? Kamu malu-maluin laki-laki aja. Saya nggak pernah nyuruh istri saya buat kerja. Terus dengan istri kamu yang jual gorengan, siapa yang nyuruh kalau bukan kamu? Atau emang kamu aja yang nggak becus jadi suami, iya kan? Iya, Itu nggak bisa dimasukin sama sembarang orang. Coba lihat penampilannya aja, kayak berandalan. Biasanya laki-laki seperti ini suka menindas perempuan, Min. Kelihatan sih dari mukanya. Saya minta maaf kalau misalkan saya ganggu kerjaan kalian. Cuman ini kan masih di luar kantor. Saya nggak masuk ke dalam kan? Tetap aja kamu masuk ke sini ngelewatin pos satpam juga kan? Ini kawasan kantor. Kamu gak usah berbeli-beli sama kita. Saya juga udah izin tadi sama satpam buat cari istri saya di sini. Dan satpam juga ngelihat istri saya jualan di sekitaran sini. Cuman saya nggak ngeliat dari tadi. Serius nih kamu cari istri kamu di sini? Atau ada alasan lain ya kamu di sini? Gak ada alasan lain kok, Bu. Kalian karyawan di sini juga? Terus menurut kamu apa? Iya. Sebagai apa? Kamu gak usah nanya. Kita sebagai apa? Emang kamu siapa? OB, bukan. Kurang ajar banget sih kamu yang ngomongnya. Saya kan nanya, Bu. Ya OP juga gak kayak gini tampilannya. Ya, saya minta maaf. Mendingan sekarang kamu pergi daripada aku tendang kamu. Dan jangan pernah injakan kaki kamu lagi di kawasan kantor ini. Pantes miskin, cara ngomongnya aja begitu. Udah pergi sana. Bu Vivi, Bu ini ada penyusup masuk ke sini Bu, katanya cari istrinya yang jual gorengan. Kalian marah-marah. Ya gimana Ya ya mau Bu? gimana lagi, Bu? Soalnya kan emang kita lagi ada masalah, takutnya ada oknum yang menggunakan kesempatan ini untuk mencari Permisi ya keuntungan. Mas, Masnya cari siapa di sini? Saya nggak pernah lihat Masnya di sini. Saya cari istri saya, Mbak. Cari istri Masnya kenapa di sini? Ya, dia jual gorengan di sekitaran di sini. Kenapa nggak di kantin? Mungkin istrinya nitipin gorengannya di kantin. Gini ya Mas, sorry, kita nggak boleh asal masukin orang dari luar ya. Iya benar. Apalagi kalau tamu harus pakai ID card. Nggak bisa kayak gini. Lagian juga Masnya nggak rapi banget sih. Iya, Minimal bajunya yang sopan lah masuk ke sini. Kayak maling tau nggak? Iya. Maaf ya Mas. Jadi mending Masnya pergi aja dari sini. ya udah. Saya pergi, cuman ingetin ya, Mbak, sama 2 karyawan ini. Saya pikir Mas, mereka OB. mereka cuma mau melaksanakan tugas saja. Jadi Masnya harus paham juga ya. Kerja kita juga nggak sembarangan bolehin orang masuk. Bener banget. Apalagi dengan kamu di sini. Yang ngomongnya nggak boleh kayak gitu. udah ngapain masih berdiri di sini? Mending kamu pergi dari sana. David, Mas, maaf ya. Jadi Masnya silahkan pergi dari sini. Kamu tuh harusnya nggak perlu kayak gitu. Tapi dia emang gak sopan Bu. Sebelumnya dia memfitnah David karena dia mungkin mengganggu istrinya di sini. Kamu ganggu istri dia? Saya Iya. Yang belum enggak pernah dong, Bu. ketemu sama istrinya dia, Bu. Lagi jual Mana gorengan. mungkin saya ganggu dia? Sembarangan aja Bu ngomongnya, makanya kita emosi tadi, maaf ya Bu. Ya udah, kalian bersikap yang benar. Lain Iya. kali kalau ada kayak gitu diusir aja baik-baik. Siap, Bu. Ya Bu, maaf ya Bu. Aku juga lagi pusing nih. Lalu kita perasaan lagi tuh orang sialan datang ke Biasalah, sini. banyak Cari masalah. yuk. Ayo. Tunggu di sini aja kali ya. Pastikan anak buah Pak Arif tahu kalau aku di sini. Aku bersyukur banget hari ini dagangan aku semuanya laris. Dan biasanya sih ada yang ngutang juga ya. Tapi hari ini, Mas, kamu nggak pulang? Aku nyariin kamu dari tadi. Ternyata kamu di sini. Kenapa kamu nggak pulang sih? Aku kan udah bilang sama kamu. Kamu pulang, kamu istirahat di rumah, jangan kemana-mana. Kamu masih sakit loh. Aku khawatir sama kamu, Put. Aku yang khawatir sama kamu. Aku tadi juga ketemu beberapa karyawan di sini. Aku malah dimaki-maki. Aku juga diusir dari kantor ini. Ya karena aku berpakaian kayak gini dan nggak sopan katanya. Padahal Udah deh. kalau mereka tahu, mereka pasti bakalan minta maaf sama aku. Kenapa minta maaf? Emang kamu yang punya perusahaan.
Maksud aku, ya kan aku nggak mencuri di sini. Oh ya, aku punya kabar bagus buat kamu. Kabar bagus apa? Jadi aku kenal sama satu karyawan di sini. Dia itu langganan sering beli gorengan aku. Namanya Pak Arif. Dia di mana sekarang? Iya di dalam mas. Jadi dia tuh tadi bilang kalau mungkin suami aku mau kerja di sini, tapi cuman sebagai cleaning service. Gimana? Kamu minat nggak? Tapi iya. nggak sekarang kok, aku tahu kamu masih sakit. Jadi nanti kalau kamu udah sembuh, aku bakal bilang sama Pak Arif. Aku cuma mau nanya kamu siap atau enggak. Kalau kamu nggak siap juga nggak apa-apa kok. Aku siap kok. Aku juga butuh ketemu sama Arif. Sama siapa? Pak Arif. Iya Sama namanya Pak Pak Arif. Arif. Karena aku juga harus ngobrol sama dia tentang kerjaan ini. Ntar lagi Pak Arif kesini kok. Ini kan gorengannya udah diborong semua sama Pak Arif. Dan ini juga buat karyawan-karyawan sini juga. Makanya aku disuruh nunggu di sini. Ya udah deh, kalau kayak gitu berarti kita nunggu Pak Arif di sini. Oh iya, kamu gak ada yang gangguin kan dari tadi di sini? Nggak ada kok. Nggak, soalnya dua karyawan itu benar-benar ngeselin, buat aku khawatir mereka gangguin kamu. Soalnya Enggak kayaknya mereka iseng banget orangnya. Aku nggak ketemu sama siapa-siapa. Aku cuma ketemu sama Pak Arif doang tadi. Ya mungkin mereka berpikiran negatif aja sama kamu karena kan kamu bukan karyawan sini. Terus kamu juga tiba-tiba masuk. Tapi nggak apa-apa, aku udah izin sama Pak Arif. Kata Pak Arif nggak apa-apa, aku setiap hari jualan di sini. Mulai hari ini kamu terakhir ya buat jualan gorengan. Nggak bisa mas. Nanti kalau kamu udah sembuh total dan kamu bisa kerja, baru aku berhenti jual gorengan. Aku udah dapat kerjaan kok. Serius? Iya, dan aku bakalan jujur semuanya sama kamu. Kayaknya emang sekarang itu udah waktunya, Put. Kamu udah Karena- dapat kerjaan, terus tawaran aku nggak jadi. Iya, aku kerja di sini. Tadi aku juga ketemu sama temen aku, dia juga kerja di sini. Katanya aku mau dijadikan karyawan di sini, bukan OB. Dan aku minta kamu jangan marah ya kalau misalkan aku udah cerita yang sebenarnya sama kamu. Tentang apa? Iya, tentang semuanya, Put. Tentang sebelum aku nikah sama kamu, dan setelah aku nikah sama kamu, dan apa yang udah aku sampaikan sama kamu. Sebelum nikah sama aku, berarti kamu mau ngebahas mantan kamu? Bukan membahas masalah mantan. Terus? Ya udah nggak apa-apa, kamu cerita pelan-pelan sama aku bakal dengerin dari awal. Sekarang, Aku juga harus ketemu sama Pak Arif. kamu kenal sama Pak Arif? Iya, aku kenal sama Pak Arif. Oh kamu udah kenal, kenapa nggak bilang dari tadi sih mas? Mungkin dia nggak tahu kalau kamu istri aku, Put. Iya jelas nggak tahu lah. Pak Arif aja nggak tahu aku punya suami. Tapi dia nggak nyampein sesuatu kan sama kamu. Pak Arif, barusan ada orang yang nanyain Pak Arif. Kenapa nggak suruh di ruangan aja? Tapi Malah saya- kamu kesini? Saya udah usir Pak. Kamu nyebut ada orang nyari saya, siapa tahu tuh orang penting kok malah diusir kayak gitu. Ya kalau sama punya orang penting, saya sudah persilakan masuk Pak. Tapi orang ini berpakaian yang tidak layak dan kayaknya bukan orang kantoran deh Pak. Dia pakai celana pendek dan pakai kaos oblong. Makanya saya usir Pak. Itu dia niatnya mau minta amal atau cari kerjaan? Ya kalau masalah itu saya tidak menanyakan Pak. Soalnya Pak Arif tentunya lagi banyak pikiran, jadi saya nggak mau nambah beban buat Pak Arif. Ya bener banget. Tapi kok tiba-tiba dia cari saya? Kalau misalkan nggak kenal nggak mungkin. Dia itu nyari saya apalagi ke kantor ini. Jangan-jangan teman saya ya? Ya siapa sih yang nggak kenal sama Pak Arif, apalagi dengan posisi yang sekarang. Pasti banyaklah orang yang mengenali Pak Arif tanpa Pak Arif kenal sama orang tersebut. Ya nggak Pak? Iya juga sih, tapi saya jadi kepikiran sama orang itu ya. Soalnya dari dulu nggak pernah sih Wid, ada orang senekat itu
kalau emang dia nggak kenal atau ya akrab banget sama saya, nggak bakalan datang sampai kantor ini. Daripada Pak Arif mikirin orang yang nggak jelas, mendingan gimana nasib saya ke depan sama Bu Indi, Pak? Emang ada apa nasib sama nasib kamu? Perasaan kamu nggak kena masalah apa-apa di perusahaan ini? Saya kan udah dengar semuanya Pak tentang perusahaan ini. Kalau misalkan anak dari Pak Atmaja tidak menandatangani kontrak bersama investor, kan semua kontrak dibatalkan. Kamu tahu dari mana informasi seperti ini? Semua dari Padahal nggak ada seorang pun yang berani membocorkan masalah seperti itu. Kamu kok tiba-tiba semua karyawan udah tahu semua Pak tentang isu ini Pak. Dan semua karyawan khawatir takutnya ada PHK besar-besaran. ya karena emang semua udah tahu, jadi nggak ada yang bisa ditutupin lagi. Sebenarnya sih emang apa yang kalian dengar itu ya seperti itu adanya. Tapi untuk alasan pastinya saya juga belum bisa pastikan apa-apa. Nah, dan saya berharap juga ya walaupun nanti detik-detik akhir, saya harap tetap Pak Bos bakalan datang. Soalnya ini juga menyangkut seluruh karyawan yang ada di sini. Mungkin Pak Arif butuh bantuan saya siap Pak. Atau buat nyari anak dari Pak Atmaja, bos kita Pak. Untuk masalah itu saya udah kerahkan beberapa orang. Ya saya minta tolong sama kamu ya agar semua karyawan ada di sini tuh tenang, gak risau atau gelisah. Yang jelas saya bakal cari solusinya biar kalian itu tetap aman kerja di sini. Iya Pak. Jadi saya minta tolong sama kamu Fit, ambilin gorengan di depan sana. Saya udah pesan sama Mbak itu untuk saya borong semua. Jadi kamu ambil, bawa ke ruangan saya. Gorengan Pak. Iya. Ya, Ya saya butuh pelampiasan Fit. Daripada saya marah-marah nggak jelas, mending saya marahnya sama gorengan aja. teman banget Pak Arif. Suka sama gorengan Pak. Ya karena gorengan ini lain dari yang lain Fit. Tapi ingat, jangan kamu godain. Ya soalnya yang jualan cantik. Tapi dia udah punya suami, ingat. Iya Pak. Saya tunggu di ruangan. Iya Pak. Gorengan. Cuman yang tadi aja. Nggak ada apa-apa kok. Kenapa sih? Kenapa sih? Kamu punya rahasia ya? Aku nggak tahu. Ya udah, mending gini aja deh. Kamu bareng sama aku buat ketemu sama Pak Arif sekarang. Tapi Pak Arif di dalam Mas, kita cuma orang biasa, nggak mungkin juga kita dibolehin masuk ke dalam. Udah, gak apa-apa, kamu ikut aku dan aku yang bakalan ngomong. Kok masih ada orang ini di sini Bu? Udah ketemu istrinya Mas? Ini. Iya Bu. Saya jual gorengan Mbak di sini. Kenapa nggak di kantin aja dititipin daripada keliling gini? Saya sudah izin sama Pak Arif. Kata Pak Arif saya disuruh nunggu di sini kok. Oh ya udah, nanti lain kali mending gorengannya dititipin di kantin aja Mbak, daripada Mbaknya harus keliling kayak gini, takutnya ganggu karyawan yang lain. Suaminya juga berkeliaran. Udah denger kan? Saya bukan penyusup di sini. Iya, ini suami saya lagi nyari saya di sini karena suami saya lagi sakit, nggak enak badan. Suami kamu nggak kerja? Mas, kamu tuh nggak kerja ya? Kamu nggak kasihan sama istri kamu yang keliling kayak gini jualan gorengan? Ya istri saya kan menerima saya apa adanya Pak. Ya Masnya harus bersyukur dengan istri Mas kayak begini. Masnya harus semangat buat cari kerja, usaha kayak, bukan malah kayak gini. Mbak, sebenarnya yang sering kerja itu suami saya, cuman suami saya lagi keadaannya sakit, saya gantiin jualan. Ya saya nggak suka aja kalau lihat perempuan sampai kayak gini, sedangkan suaminya nyantai-nyantai. Saya bukan nyantai-nyantai Mbak. Kalau misalkan Mbak nggak tahu tentang keadaan dan keluarga saya, mending jangan nuduh saya sembarangan. Ya udah, Saya cuma ngingetin aja sih Mas. Mbak saya minta maaf. Kamu belum pergi juga. Jadi ini istri kamu. Hah? Iya. Tadi kamu nuduh David gangguin istri kamu kan? David bilang nggak mungkin karyawan saya kayak gitu. Jangan kan saya menggoda dia Bu. Baru pertama kali saya ketemu sama dia sekarang Bu. Dan nggak mungkin
Udah jangan bikin masalah di sini. Aku lagi kesel, aku lagi pusing. Kamu tahu kan keadaan perusahaan lagi nggak baik-baik aja. Jadi kalian Iya, nggak usah nambah-nambahin masalah di sini. Kamu ada masalah sama mereka? Ya aku cuma tanya tadi sama mereka tentang kamu. Ya Kamu ada maaf di mana? Mbak. Wajar karyawan saya marah karena penampilannya kayak gini. Oh Takut iya. ada apa-apa di perusahaan. Dan memang lagi nggak kondusif, Mbak. Tapi kan ada CCTV. Ya udah Pak, mending Bapak bawa istrinya pulang aja ya. Saya disuruh nunggu sama atasan kalian. Siapa? Sama Arif. Bener banget ya. Hah? Eh, Kamu Mas- bilang kita Mas- hormat David, sama Pak Arif. Udah jangan kayak begini. Iya, kita harus menjaga citra Pak Arif Udah, dong. kamu di sana. Tapi alasan Pak Arif buat nunggu. Keperluannya apa ya? Gini, saya mau jelasin gorengan. dulu. Tadi saya ketemu sama Pak Arif dan saya jual gorengan. Dan Mau katanya, iya Pak Arif mau ngeborong semua. Yaudah. Ini berapa semuanya? Udah dibayar, Mbak. Ya udah kita aja yang ngasih ke Pak Arif, kalian pulang aja. Tinggal ngambil gorengan aja, kalian ribut. Ya kita nggak tahu kan Bu alasannya apa buat nungguin. Kita ribut dengan keberadaan mereka berdua, Bu. Apalagi sama laki-laki ini, Bu. Udah Eh, keselin Bu. Udah, Pak. kalian mending kerjain bener dulu. Lihat mukanya Bu. Pak, Bu, saya minta maaf atas keranjangan suami saya Iya, udah sama saya di sini. nggak apa-apa. Lain kali mbaknya gorengannya dititipin di kantin biar nggak ada masalah. Mas ya, kalau mau ketemu Pak Arif ya udah ditunggu dulu. Mau ngelamar OB ya di sini. Iya, Pak Arif juga nawarin pekerjaan sama suami saya dan mungkin saya bakal jelasin itu. Mohon maaf ya, Bu. Saya pikir awalnya OB-nya masih. Bukan Bu. Emang cara ngomongnya kurang ajar Bu. Mas, Dia Pantesan suka saya. miskin, nggak punya apa-apa. Soalnya cara ngomongnya kayak gini Bu. Siapa yang nggak kesel coba? Untung ada Bu Vivi. Ya udah, nanti kalau kamu mau kerja di sini, penampilannya diubah dulu yang rapi. Saya nggak mau kerja di sini, Mbak. Mas, Ya udah katanya ngapain kamu, ditunggu? Pulang aja. Mas katanya kamu mau kerja di sini. Alhamdulillah. Rif, Aduh. Siapin bajunya Pak Bos di ruangannya. Soalnya orang kita tunggu udah datang dan kita nggak bakalan di PHK. Maksud Pak Arif. Pak Arif, orang yang kita tunggu. Iya Pak Bayu. Dia pasti datang ke sini untuk menandatangani kontrak kerja dengan beberapa klien yang udah 1 tahun mangkir. Bayu Atmaja. Pak Arif jangan jangan deh dirubah-rubah. Nama saya ini dikasih sama orang tua saya, Mbak. Bayu Heri Satya Atmaja. Ih, saya nggak hafal Pak. Jadi kamu buruan siapin baju-bajunya Pak Bayu. Bentar, Rif. Aku nggak sudi ya baju aku disentuh sama orang ini. Oh, ya udah. Aku bakalan saya nyiapin. tanda tangan. Cuman ada 2 berkas yang bakal aku tanda tangan, Rif. Tanda tangan untuk kerjasama dengan perusahaan lain dan tanda tangan untuk pemecatan mereka berdua. Papa jangan dipecat Pak. Iya Pak, kita minta maaf. Saya masih butuh mereka untuk kerja Pak. Iya Pak. Kamu udah ngata-ngatain aku karena aku pakai sandal jepit. Dan aku berpakaian kayak gini. Iya, minta maaf sekarang. Iya kita minta maaf Kita minta Pak. maaf Pak, jangan dipecat Pak. Ya kita kan cuma salah paham Pak. Aku bakalan kasih toleransi buat kamu. Bentar. Mbak paham kalau suaminya yang punya perusahaan. Saya baru paham sekarang, saya nggak tahu apa-apa. Kamu bohong sama aku. Ya aku bukan bohong sama kamu. Dan makanya aku tadi bilang sama kamu, aku bakalan jujur semuanya sama kamu, Put. Iya udah Pak, gini aja. Saya skors mereka. Jangan dipecat, biar saya yang ngurus mereka. Mohon Pak, kita baru kerja 3 bulan Pak di sini. Ya udah saya bawa mereka ke ruangan saya dulu dan saya siapkan baju Pak Bayu. Bu, Pak Arif. Kalian belum selesai bareng sama saya. Lihat teater lagi. Yaudah. Kita kan nggak tahu Bu. Kamu udah dorong aku juga. Pak Arif, saya urus mereka dulu terus saya siapkan baju Pak Bayu dulu. Ada di ruangan kan? Iya. Di ruang istirahat. Yaudah, Pak, sekali lagi saya minta maaf. Ibu, saya minta maaf atas semuanya. Ya udah. Kamu lanjutin kerjaan kamu. Sejak kapan kamu bohong sama aku? Aku minta maaf sama kamu. Kamu jangan marah. Mas, kita nikah udah lama dan kamu bohongin aku selama itu. Kan aku udah bilang sama kamu, Put. Kamu kan nggak tahu kenapa aku bohong sama kamu. Arif mungkin udah tahu semuanya. Kalau kamu nggak percaya, tanya sama Arif. Aku lari dari rumah, Put. Karena waktu itu aku nggak mau buat terima jadi CEO perusahaan ini. Ya kan kamu bisa jujur. Ya kalau misalkan aku jujur, aku nggak tahu dong kamu tulus atau nggak sama aku. Kamu tuh ngeselin ya. Ya aku minta maaf. Karena aku udah janji sama kamu mulai hari ini kamu nggak boleh jual gorengan lagi. Dan Rif, Mbak Putri ini ini istri aku. Dan tadi saya nawarin Pak Bayu untuk kerja di cleaning service. Mbaknya bilang sih hanya lulusan SMA.
Ya kan saya juga nggak Luar tahu. negeri loh, Mbak. Ya udah kalau kayak gitu, nanti aku juga bakalan ngomong sama orang tuaku. Orang tuaku juga udah telepon aku. Mereka nggak mau memaksakan, dan aku juga harus menghargai orang tuaku. Aku bakalan terima perusahaannya. Ya, itu masalah nanti, Mas. Yang paling penting, Pak Bayu sekarang tanda tangan semua kontrak kerja. Soalnya deadline-nya sekarang dan tinggal beberapa jam lagi kita harus anterin berkas itu ke perusahaan. Ya udah kalau kayak gitu, aku mau disiapkan juga ya untuk rumah tempat tinggal aku sama istri aku dan juga mertuaku. Kalau masalah itu Pak Bayu tinggal minta yang Kita sama seperti ibu apa kan? dan lokasinya di mana, Iya, serahkan. Pak. Aku bakalan bawa ibu, dan terus aku mau juga belikan pakaian untuk orang tuaku, maksud aku mertuaku dan juga istri aku yang bagus. Semua makanan kamu harus siapkan. Sekitaran Iya, ibu umur berapa ya? 50. 53. datang pemilik butiknya biar gantiin dia sendiri baju yang dipilih suka. Saya hubungi Pak. Makanan semua harus enak. Kalau masalah itu tenang aja, semua rekan saya tuh. Saya tinggal dulu Pak. Udah, sekarang kamu ikut aku, kita makan di kantin. Kamu belum makan kan? Mas aku masih nggak percaya kamu. Ya, sekarang kamu udah percaya kan? Semua yang kamu lakukan itu tulus sama aku, Put. Dan aku bakalan bangga kenalin kamu sama orang tua aku. Udah, yuk.